pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Tua, muda, laki, perempuan. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang merindukan. Karena itu barang siapa yang haus, kata Yesus, hendaklah dia minum. Tuhan Yesus curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar dengan setiap hatimu. Kan ada pemulihan di negeri. Kami percaya Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan roh-Mu Tuhan, akan curahkan kuasa-Mu Tuhan. Percaya di revival akan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan.
sound as the trumpets call. I hear your voice, I hear a jubilee. Out of Zion, hear salvation. Dia datang di atas awan, sambil bersinar. Terima kasih Tuhan, sekarang angkat suara, ini tahun Yonel, dari bukit Sion yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan, yang telah ada, yang ada, dan sekali lagi yang telah ada, yang telah ada, yang ada, dan yang telah ada, yang telah ada, yang akan datang. Langsung dengan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing, tempat kita masing-masing. Roh Kudus ingin menjamah Engkau pada hari ini. Mari kita buka hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Datanglah Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami sekarang Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan sungguh-sungguh mari kita sama-sama nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau Roh Kudus. Holy Spirit, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita sama-sama buka
setia. Kami minta Tuhan setia. Kau janjikan menebus. Roh Kudus beri kuasa, urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Terjadi waktu hadirat-Mu turun dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah, bahkan sedang ada di ranjang rumah sakit sekalipun. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi saat ini, sekarang ini. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan berdosa diampuni dengan bertobat. Seisi rumahmu diselamatkan. Dan pada akhir zaman waktu sangkakala berbunyi, kita terangkat di surga, nama kami tertulis di kitab kehidupan dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan,
arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga.
Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan sepanjang pelayanannya penuh miracle. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 murid yang powerful. Puncak miracle-nya dia mati di kayu salib menjadi penebus dan juru selamat dunia. Akhirnya naik ke surga dan memberikan amanat agung miracle-nya. Semua bangsa menjadi muridnya dan dia akan datang kembali pada saat rapture pengangkatan. Sementara menunggu rapture pengangkatan, kita berjalan dalam miracle-nya untuk menerima dan jadi alat miracle-nya. Tema miracle service saat ini adalah menggali sumur kebangunan rohani. Nasnya dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 35. Mari kita mulai. Kebangunan rohani yang pertama adalah di loteng Yerusalem. Yesus berkata, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di loteng Yerusalem, di kota Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ini gambar Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, kebenaran rohani revival pertama. Beberapa definisi kebenaran rohani. Definisi revival atau kebenaran rohani, beberapa orang berpikir bahwa kebenaran rohani terjadi ketika ada penginjil berkhotbah seri. Mungkin ada gaya khotbah versi KKR yang membahana, oratika, bukan. Kebenaran rohani bukan sesuatu yang kita lakukan, namun apa yang Allah lakukan melalui hidup kita, itu kata hambanya Todd Rhoades. Bila Allah melangkah dari surga, itulah kebenaran rohani. Kebenaran rohani menurut Stephen Olford, karya Allah yang asing dan berdaulat, di mana Allah melawat umatnya sendiri, memulihkan, membangkitkan, dan membebaskan mereka dalam kepenuhan berkat-berkat-Nya. Seperti kita tahu, gereja mengalami revival pada saat Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta. Namun sampai abad ketiga gereja mengalami tantangan dari kuasa kegelapan yang maha hebat, khususnya dari Kaisar Roma. Bahkan Kaisar Nero abad ketiga membakar orang Kristen, mengadu dengan singa di Kolosium, dan banyak martir di sana. Namun martir itu membara sehingga akhirnya waktu Nero mati, muncul Kaisar Konstantin, justru Roma bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Namun justru saat gereja menyatu dengan pemerintah, gereja mengalami masa kegelapan. Waktu itu namanya Katolik, gereja yang umum. Sehingga pernah terjadi di Vatikan waktu itu, gereja menjual surat penebusan dosa karena untuk membangun gedung. Sehingga gereja mengalami masa kegelapan yang paling gelap. Pemerintahan gereja menyatu dengan pemerintahan pemerintah. Namun abad 17 Martin Luther menyerukan Protestan, yaitu Protestamen. Dan disambung dengan yang namanya Jonathan Edward di Amerika. Lalu 1904 ada di Wales, Evan Robert. Lalu 1906 di Azusa Street. Dan pada abad 19 berikutnya menjelang 20
di Korea, bahkan di Indonesia ada juga di Soe, bagian kota daerah Indonesia juga dilawat. Nah, bagaimana kebenaran rohani bisa kita gali kembali? Seperti Evan Robert, seperti Wilma Berry ini dengan asosiasinya menggali William Seymour yang pernah menggalinya 1906, History of the Azusa Mission and Revival. Semua dimulai dari Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Ini bukan Yerusalem dulu, baru Yudea, baru Samaria, atau ujung bumi, bukan, tapi serentak. Sehingga revival kebenaran rohani ini merubah air mata menjadi lembah yang bermata air. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Jadi, dan ubahku dari air mata menjadi mata air. Wow. Jadi kebenaran rohani itu dimulai dari Yerusalem, kota kita, Yudea, provinsi kita, Samaria, bangsa dan negara kita, ujung bumi, bangsa-bangsa. Di Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal 7, murid Yesus asik di Yerusalem. Maka pada awal pasal 8 dihajar dengan penganiayaan sehingga mereka baru terpaksa menyebar. Jadi Anda mau menyebar atau dipaksa dengan aniaya. Untuk menggali sumur kebenaran rohani kita akan ambil pola Kejadian 26 ayat 18 sampai 23. Bagaimana Ishak sebagai anak keturunan Abraham. Dan kalau Anda bertanya sama saya, kenapa harus Ishak? Galatia 3:29 berkata, jika kita adalah milik Kristus, kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Seperti kita tahu, Ishak adalah contoh. Ishak yang artinya tertawa, sukacita, itu menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin, para musuhnya. Sesudah Abraham mati. Dan sumur itu mulai digali. Sobat Miracle, aliran kebenaran rohani itu seperti air yang mengalir.
Jadi bisa digali. ...120 murid-murid menggalinya di loteng Yerusalem. Martin Luther, Jonathan Edwards, ada revival di Toronto Blessing di Pensacola, Robert Evan di West, puji Tuhan saya pernah diizinkan turun ke West, William Seymour di Azusa Street, puji Tuhan saya pernah ke Azusa Street, juga di Soe, hampir tiap tahun September kita merayakan air jadi anggur. Kebenaran ini bisa lagi digali waktu Anda mau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita lihat kenyataannya. Di zaman itu Ishak menghadapi kondisi yang hampir sama pada zaman saat ini, yaitu pandemi, krisis. Kenyataannya bukan happy, tapi jauh dari happy. Suatu hari di tanah Negeb, tempat Ishak tinggal, terjadilah kelaparan, krisis, pandemi. Bahkan tidak ada makanan. Tetapi Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar, berdiam diri. Zaman pandemi dahulu kita dinamakannya bersembunyi barang sejenak. Sebagai orang asing, memang kita di bumi ini orang asing, karena kita warga negara kerajaan surga. Dan Tuhan berkata kepada Ishak akan diberkati dengan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Ini persis seperti yang disampaikan kepada Abraham. Sementara Abraham punya pengalaman, dia menunggunya 24 tahun baru satu anak Ishak lahir. Ishak memang punya dua anak, Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya, diambil Yakub. Dalam segala keterbatasannya Yakub melahirkan 12 suku Israel. Dan apa yang menarik, dari keturunan Ishak inilah revival, jiwa-jiwa yang seperti bintang di langit dilawat Tuhan. Bagian awal yang Tuhan perintahkan kepada Ishak adalah Ishak pun menabur di Gerar. Di masa krisis dimanapun kau berada, tabur. Dan mendapatkan hasil panen 100 kali lipat. Sehingga Ishak menjadi orang yang sangat kaya. Ini Kejadian 26. Jadi Anda dan saya jangan menjadi petani yang tidak bijak, tidak mau menabur. Petani yang melihat angin, badai, topan, cuaca nggak nabur-nabur. Penjala ikan yang melihat gelombang nggak pernah dapat ikan kalau nggak menabur. Menabur jala dan umpan maksudnya untuk memancing dan menjala. Kerjakan bagianmu. Do the best, God do the rest.
Sobat Miracle, kalau kau menabur menuai, terus menabur. Terkadang waktu saya menabur di program TV ini juga rasanya sepertinya kok nggak langsung kelihatan hasilnya yang nyata. Tapi sewaktu saya keliling dari kota ke kota, pulau ke pulau, bahkan bangsa ke bangsa, saya baru menyadari, saya diberkati, saya bertumbuh. Banyak pribadi yang diberkati. Dan saat diberkati ada tantangan. Tetapi Abimelek, Raja Filistin menjadi iri hati yang ada di Gerar waktu itu. Lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Apakah Ishak melawan? Kitab suci mencatat Ishak pun pergi ke lembah Gerar, membawa kambing, domba, dan lembu sapinya yang banyak jumlahnya, menghindari percecokan, pertentangan. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya yang dahulu tidak terpakai, ditutup oleh musuh. Iblis selalu mencoba menutup sumber-sumber mata air. Hari-hari ini Anda bersiap-siap. Kasih Tuhan seperti air yang mengalir. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih Bapa seperti air yang mengalir, sumur yang membual-bual. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku.
Allah sanggup memberi kita kekayaan, kaya dalam Tuhan. Iblis si pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang beri hidup dalam kelimpahan. Ketika para hamba Ishak menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya yang sangat banyak, mengalir, membual-bual. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar kembali mengusir gembala Ishak. Ini memang sudah terlalu. Namun Ishak dan gembalanya tidak mencoba cekcok. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Monggo, silakan. Lanjut. Gali lagi, membual lagi, diminta lagi. Oke, akhirnya Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain. Dan gembala Gerar merebutnya juga. Monggo, oke. Tapi puncaknya dahsyat. Akhirnya Abimelekh tahu Ishak disertai Tuhan. Karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Dan Ishak memilih untuk mengalah. Seandainya itu bergantung sama kamu, pilihlah pendamaian. Hari-hari ini di akhir zaman, jangan memperbesar percekcokan. Bangun persahabatan dan kasih. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengalah, untuk berdamai, bahkan untuk membuat perjanjian damai. Hasilnya apa? Ishak dan Abimelekh Raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Sehingga Ishak menjadi berkat. Closingnya sangat dahsyat. Ishak bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru lagi dan menetap di kota Berseba. Dan di sini tidak ada lagi yang namanya direbut dan terjadi percekcokan. Ini gambaran dari misi para murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ada sisi Roh Kudus yang mengalirkan. Sisi kita menjadi saksi, menggali, mengembangkan, mengalirkan. Sehingga rencana misi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Doa-doa untuk kebenaran rohani hari ini adalah dari Kisah Rasul. Roh Kudus yang dicurahkan pada orang percaya itu memberi teladan buat kita. Nomor 1, menyentuh hati dan merubah kehidupan. Kalau tidak menyentuh hati, kebenaran rohani tidak terjadi. Yang buat orang tersentuh bukan khotbah yang bagus, praise and worship yang berkobar-kobar, tapi hadiratnya. Akibatnya 3.000 orang dibaptis, bertobat dan ditambahkan dalam gereja mula-mula. Bahkan dilanjutkan sekitar 5.000 orang menjadi percaya. Bahkan dahulunya menentang Yesus seperti Saulus menjadi Paulus. Gereja di Yudea, Galilea, dan Samaria berlipat ganda menurut Kisah Rasul 9 ayat 31. Dan Injil melintasi batas, melintasi budaya, melintasi geografis. Injil bergerak melintasi batas, melintasi budaya dan geografis. Karena ketaatan rasul-rasul, yaitu mau menggali sumur kebenaran rohani seperti Ishak. Dahulu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Hari ini Roh Kudus dicurahkan di loteng-loteng rumah kita. Catatan yang penting adalah ada 5 ciri revival di Azusa Street dan di akhir zaman. Anda menggali kerendahan hati Anda. Makin rendah hati. 1-4 bagian kita. Makin kudus.
makin memiliki kesatuan hati yang harmoni, makin lapar dan haus akan yang rohani. Sehingga apa? Penuaian terjadi. Lawatan Allah terjadi. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elder and angel bow, redeem, worship you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elder and angel bow, redeem, worship you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Tiada seperti Engkau. Biarlah seperti Ishak bertambah kaya, lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Berseba. Hari ini kami, Sobat Miracle, kekasih-kekasih Kristus, bertobat dari dosa kami, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Siapapun saudara, apapun kepercayaan dan imanmu, ini saat yang baik. Gali sumur kebenaran rohani. Air matamu akan dirubah menjadi mata air yang membual-bual. Bertobat, jadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu, dan sakitmu disembuhkan, hidupmu dipulihkan, pekerjaan bisnismu diberkati, seisi rumahmu diselamatkan, kau selalu berhasil, Tuhan menyertaimu. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus menyertai sempurna. Dalam nama Yesus, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Maranatha. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepada